presiden kalau nggak bisa ngomong ya gitu jadinya. Hampir nggak pernah kita dengar rasionalisasi kebijakan dari mulut Pak Jokowi langsung. Tiba-tiba premium hilang, tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba ada ibu kota baru, tiba-tiba anaknya nyawapres. Karena setiap ditanya jawabannya cuman ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. atau lempar-lempar jawaban dengan tanggung jawab. Nggak produktif, bukan urusan kita lagi. Loh itu urusan orang industri, urusan saya urusan apa? Bukan urusan saya. Itu dampak kalau presiden wajah negara lo Indonesia dipimpin sama orang yang nggak bisa atau nggak jago ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Politik Gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, halal berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, nah teman-teman nih masih banyak video-video gokil lainnya teman-teman. Jadi ingat sebuah pepatah nih bahwa buah jatuh tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah seperti inilah kehidupan tentang presiden saat ini beserta anaknya ini ya. Jadi sifat-sifatnya seperti bapaknya itu sama anaknya itu nggak beda jauh gitu ya, dari hati-hati dalam memilih calon presiden, calon wakil presiden. Nah seperti apa videonya teman-teman ya? Yang ayo kita lihat saja nih. Ya kalau ready ya dijawab Pak, itu loh, segampang itu. Ya. Bang Gibran, itu susu yang di CFD ya, itu susu sapi apa susu ASI? Dah ya. Bang, jawab dulu ini, pertanyaan aja. Mas, segampang itu jawab ya, katanya dijawab. Pengen maju ya berjuang dulu. Jangan pengen enaknya aja. Perjuangan tanpa pengorbanan sia-sia. Harus berjuang dulu, ngerasain pahit. Jadi nggak sombong ntar kalau jadinya. Perhatikan lagi. Omon-omon ya. Perhatikan lagi. Makanan Indonesia gudangnya negeri tropis, bos. Tak bisa. Bingung pokoknya, selalu bingung. Lihat nih, ini singkongnya bos segini aja, segede ini. Ini kalau singkong segede ini bagaimana? Bismillah, saya tuh makin yakin dengan pernyataan Pak Ridwan Kamil yang menyatakan bahwasannya pendukung 02 itu rata-rata punya cara berpikir menengah ke bawah. Saya survei kemarin dengan komentar di beberapa postingan akun besar. Saya komen kayak gini. Terus, subhanallahnya itu dibalas dengan cacian makian kayak gini nih. Ngeri sedap. Ini luar biasa dan lebih meyakinkan kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu benar adanya. Padahal kalau pakai otak, itu ada 2 poin dalam komentar saya tersebut. Yang pertama, semua komentar saya itu ialah sifatnya pertanyaan, bukan pernyataan. Semuanya tanda tanya, bukan tanda seru. Yang kedua, yang dimaksud 02 itu apa? Ya, kalau kita perdebatkan secara hukum, misalkan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, itu pertanyaannya dibedah. 02 itu apakah yang dimaksud Dani Carvajal, Bekri Ahmadin, nomor punggung 2, atau Manchester City misalkan karena sekarang klasemennya kedua di Liga Primer, atau Pak Eki Awal Muharram, beliau paslon DPR RI Cianjur Bogor Kota dari PKS, atau apa? Yang ini harus dibedah gitu. Makanya nasihat untuk teman-teman pendukung 02 itu, otak itu di kepala bukan di lutut. Makanya kalau di kepala itu argumentasi, mikir. Kalau di lutut dipakai goyang-goyang ya. Dunia itu bisa terbulak-terbalik. Yang benar dibilang gila, yang gila dibilang benar, yang jujur dibilang maling, yang maling dibilang jujur. Aduh, persis ya teman-teman ya, seperti di zaman sekarang nih. Dunia itu emang sudah terbolak-balik. Jadi yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Emang gokil. Ayo kita lanjut lagi nih videonya nih. Dari siapa nih? Makan siang. Gratis ya. Iya dong, makan gratis. Makan siang gratis.
Ah, ini namanya juga makan siang. Loh, kok cuma orek doang, Bang? Ya namanya juga gratis. Mau orek mau apa? Kalau ingin ada ayamnya, ada telurnya, beli dong saya sendiri. Mau nggak? Gak mau. Udah. Mantap. Mendekati pemilihan presiden 2024, sejumlah lembaga survei Mas percaya aja. Surveinya udah hampir 50%. Ya elah. Kemarin kagak lihat tuh pendukung-pendukungnya yang pada ribut gara-gara gak kebagian nasi. Emang gak kebagian amplop. Masih percaya hasil surveinya hampir 50%. Gue lebih percaya kalau dulu Firaun itu TikToker. Aduh. Kocak juga nih abang tadi nih. dia nggak percaya sama survei ini. Dia malah percaya jika dulu Firaun jadi TikToker. Gokil. Aduh, kita lanjut lagi. Guyon politik. Datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Tidak. Sorry ya. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Geli kan? Kenapa yang ditunggu orang itu adalah closing statement yang memang mendamaikan, teduh, adem, bijaksana. Tapi di ujung closing statement sendiri masih ngajak orang coblos ya. Geli kan? Gue ada komentar satu sih, gue ngerti kenapa buat jadi presiden atau calon presiden tuh umurnya waktu itu 40 tahun kok. Kenapa? Biar kagak ada yang pakai kostum gitu di acara debat sih. Maksud gue apa yang mau ditampilin dengan baju Naruto gitu. Kemarin pas debat ditanya soal mengatasi kasus korupsi, Prabowo bilang kita akan naikkan gaji pejabat, dan Gibran bilang Gibran mau naikkan pajak hingga 23%. Itu artinya apa? Artinya yang kaya makin kaya, sementara rakyat kecil semakin tertindas. Itu bodoh nggak? Bodoh. Terus di Gibran tuh kan, si Asam Sulfar itu sok pintar bahas greenflation. Yang dibuat example malah aksi baju orange di Prancis alias greenflation. Itu bodoh istilah itu si Asam Sulfar. Sok jago, sok lancar. Ya kan, itu merupakan tema ekonomi itu. Padahal tema debatnya adalah tentang lingkungan, food estate, agraria, bukan ekonomi anjir. Sehingga sekelas Profesor Mahfud kan, Profesor Mahfud saja itu seorang profesor, dia bilang pertanyaan si Asam Sulfat itu receh, bukan kelasnya di debat. Itu Kak Imin bilang juga itu kelas SD main tebak-tebakan. Tapi di pendukungnya si 02 ini gimana ini ya? Kok masih ngeyel aja dukung bangga dengan si Asam Sulfat. Itu Gibran berjanji akan membuka 19.000 lapangan pekerjaan baru. Gimana mungkin tuh Kak 19.000 itu lapangan pekerjaan baru ya kan? Dia itu dicarikan kerja oleh bapaknya, disahkan oleh pamannya dengan cara merusak konstitusi. Dirinya sendiri nggak mampu cari pekerjaan, dicarikan bapaknya mau buka lapangan pekerjaan baru 19.000 lapangan pekerjaan. Jadi ini merusak konstitusi, sehingga banyak media luar seperti Al Jazeera, Bloomberg dari Amerika menyebut Gibran si Asam Sulfat sebagai Nepo Baby. Apa tuh Nepo Baby? Anak haram konstitusi. Terus saat ditanya solusinya ini soal pertambangan ilegal kan, si Asam Sulfat tuh kemarin pas debat, dia bilang cabut saja izinnya. Memang yang ilegal itu ada izinnya? Nggak ada. Seperti orang pergi ke Malaysia cari pekerjaan. Kalau dia itu ilegal, tentu saja nggak ada izin, nggak ada permit, nggak ada izin tinggal. Kok cabut izinnya? Gimana sih Asam Sulfat ini? Gemoy. Masa iya kita mau jadi pilih pemimpin karena gemoy, pilihan artis?
gara-gara lu yang bilang Anies Baswedan omon-omon, cuman bisa ngomong doang, nggak bisa kerja, kebanyakan janji manis. Lu lihat Pak Jokowi, presiden kalau nggak bisa ngomong ya gitu jadinya. Hampir nggak pernah kita dengar rasionalisasi kebijakan dari mulut Pak Jokowi langsung. Tiba-tiba premium hilang, tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba ada ibu kota baru, tiba-tiba anaknya nyawapres. Karena setiap ditanya jawabannya cuman ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. atau lempar-lempar jawaban dan tanggung jawab. Nggak produktif, bukan urusan kita lagi. Loh itu urusan orang industri, nggak urusan saya, urusan apa? Bukan urusan saya. Itu dampak kalau presiden wajah negara lo Indonesia dipimpin sama orang yang nggak bisa atau nggak jago ngomong. Atau cawapresnya misalkan Pak Ma'ruf Amin yang sampai dibilang AFK karena jarang banget muncul. Di sini gue nggak mau ngejelekin Prabowo ataupun Gibran, tapi di sini gue pengen lo buka mata. Siapa calon presiden yang bisa diajak berdialog? Siapa calon presiden yang ketika menjelaskan sesuatu, menjawab sesuatu itu dengan jelas, sistematis, sehingga yang bertanya ataupun yang mendengarkan akan puas dengan jawaban tersebut. Itu bukan cuma ngomong-ngomong doang. Emang perlu pemimpin negara itu jago ngomong. Siapa kira-kira calon presiden yang begitu? Ya Anies Baswedan lah. Atau kalaupun lu nggak mau milih Anies Baswedan, ya masih ada Ganjar. Beliau keren juga menurut gua. Tapi tolong, jangan yang nomor 2 itu. Videonya lanjutannya masih seputar membahas tentang omon-omon dan nggak bisa kerja. Dah, gitu dulu aja. Nah itu tadi teman-teman ya, video-video kocak-kocak dari para netizen nih teman-teman. Emang bener sih ya, jadi dibicarakan tadi di awal bahwa apa namanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya itu seperti itu tadi, kocak kok betul-betul. Aduh ya Allah, ya Allah. Semoga pemilu kali ini aman, damai dan tentram teman-teman, dan tidak ada kecurangan. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai terakhir. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam politik gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.